Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kami di sini kelompok 4 akan memaparkan materi tentang manajemen sumber daya manusia strategik dalam peningkatan daya saing perusahaan. Nah, di sini manajemen sumber daya manusia strategik dalam peningkatan daya saing perusahaan. Berbagai perusahaan terkemuka dunia telah membuktikan bahwa human resource adalah kunci keberhasilan mereka dalam memenangkan pasar global. Nah, hal itu dapat dipahami karena sistem manajemen dan strategi bisnis apapun yang diterapkan tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai akan sulit diterapkan efektivitasnya. Nah, di sini konsep strategi perusahaan ada dua menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ansoff, pada tahun 1990, strategi adalah sebagai standar perbandingan untuk mengukur performa saat ini dan masa mendatang. Nah, di sini bisa dikatakan masa mendatang dan juga masa performa saat ini itu ada objektif dan juga subjektif. Dan yang kedua, menurut Kohler pada tahun 2000. Nah, itu juga menjelaskan bahwa strategi adalah suatu rencana permainan untuk mencapai sasaran yang diinginkan dari suatu unit bisnis. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saya sudah menekankan untuk mencapai sasaran yang diinginkan suatu usaha unit bisnis dalam persaingan perusahaan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar konsep strategi dapat dilaksanakan dan menjadi acuan seluruh anggota organisasi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, setiap organisasi dalam organisasi harus mengerti konsep strategi dan juga manajemen sumber daya manusia mereka. Dan yang kedua, ada proses pengambilan keputusan harus searah dengan pelaksanaan strategi. Nah, bisa dibayangkan teman-teman jika proses pengambilan keputusan itu tidak searah dengan pelaksanaan strategi mereka. Nah, di sini strategi itu sendiri memiliki kaitan yang erat dengan konsep perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga strategi berkembang menjadi manajemen strategi. Nah, di sini ada pendekatan manajemen sumber daya manusia strategi. Nah, di sini dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing dan merupakan elemen kunci dalam rangka meraih kesuksesan dalam bersaing dan mencapai tujuan-tujuan konsekuensinya. Nah, di sini ada konsekuensinya yang harus diperhatikan yaitu organisasi memerlukan sumber daya manusia atau SDM yang memiliki keahlian dan kemampuan yang unik. Nah, di sini bisa kita kaitkan bahwa sumber daya manusia yang unik itu dapat bersaing dalam perusahaan. Nah, di sini juga dibandingkan dengan kemampuan sumber daya manusia, perusahaan bersaing yaitu sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjawab tuntutan perusahaan lingkungan bisnis dengan cepat. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas juga bisa mampu menjawab tuntutan perusahaan lingkungan bisnis dengan cepat. Nah, di sini masih dalam pendekatan sumber daya manusia. Di sini yang harus diperhatikan ada beberapa poin. Yang pertama itu analisis lingkungan, analisis misi dan tujuan organisasi, analisis kekuatan organisasi dan budaya, analisis strategi organisasi agar mencapai apa? Agar mencapai pilihan dan penerapan manajemen sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia, menarik sumber daya manusia, menetapkan pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia agar mencapai tujuan dan evaluasi strategi manajemen sumber daya manusia tersebut. Nah, di sini masih dalam pendekatan manajemen sumber daya manusia, yang harus diperhatikan adalah perubahan lingkungan bisnis. Mencakup apa? Mencakup ekonomi, politik, teknologi, dan juga industri. Dan itu akan mencapai tujuan atau goals dari organisasi tersebut. Baik, masuk kepada pembahasan mengenai perencanaan MSDM strategik. Jadi ada beberapa poin yang akan dibahas di dalamnya. Yang pertama mengenai memperbaiki proses perencanaan bisnis keseluruhan. Di dalam memperbaiki proses perencanaan bisnis keseluruhan memiliki tujuan utama perencanaan, yaitu memfasilitasi keefektifan organisasi yang harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka panjang dan jangka pendek organisasi. Dengan demikian, perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses menerjemahkan strategi bisnis menjadi kebutuhan sumber daya manusia, baik kualitatif maupun kuantitatif, melalui tahap tertentu. Yang pertama,
yaitu strategi planning, yang kedua operational planning, dan yang ketiga human resource planning. Yang kedua adalah hubungan perencanaan MSDM strategik dengan perencanaan strategik organisasi. Jadi strategik bisnis sebagai suatu guidance dalam organisasi bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strateginya. Akan tetapi keberhasilan suatu strategi harus dipahami sebagai keberhasilan implementasinya. Masuk kepada hubungan antara bisnis dan strategi sumber daya manusia dapat dilihat pada bahan sebagai berikut. Yang pertama itu ada bagian driver internal dan driver eksternal, di mana driver internal dan eksternal itu mempunyai hubungan yang berkaitan. Dalam artian itu berkaitan secara langsung dengan memperlihatkan organisasi tetap berjalan dengan stabil, dan di mana di dalamnya itu mempunyai strategi bisnis, strategi sumber daya manusia, strategi rencana bisnis dan penerapan serta pemantauan di dalamnya itu berkesinambungan. Dalam artian dia itu selalu bersama-sama begitu. Di driver internal ini mempunyai contoh yaitu budaya organisasi dan kemudian kebijakan internal yang perusahaan dapat mempengaruhi proses dan keputusan internal. Sedangkan yang di driver eksternal ini contohnya itu terjadinya perubahan teknologi. Jadi kemajuan teknologi yang dapat mempengaruhi cara organisasi beroperasi, persaingan industri juga tingkat persaingan di pasar yang dapat mempengaruhi strategi bisnis, dan kemudian juga ada peraturan pemerintah. Jadi aturan atau regulasi yang dapat mempengaruhi kebijakan dan operasi perusahaan. Jadi pemahaman yang baik tentang driver internal dan eksternal ini memantau organisasi dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan serta mengelola perubahan dengan lebih efektif. Jadi strategi bisnis yang sukses seringkali melibatkan respon yang baik terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan organisasi. Di sini ada tantangan globalisasi dan peran MSDM strategik dalam organisasi. Jadi kemampuan perusahaan dalam menekankan persaingan global sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, yaitu SDM. Memiliki SDM yang kompeten yaitu SDM yang berbasis pengetahuan yang menguasai lebih dari satu keterampilan. Menjadi syarat pokok perusahaan dalam meraih daya saing pasarnya. Nah, tantangan global yang dihadapi ini menurut Ortiz pada tahun 1997 itu menjelaskan tentang 4 peran human capital dalam membangun organisasi yang kuat. Yang pertama itu manajemen of first in structure, yang kemudian kedua manajemen of employee contribution, yang ketiga manajemen of strategi human resource, yang keempat manajemen of transformasi and change. Selanjutnya itu masuk konsep daya saing perusahaan. Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah adanya dunia usaha yang kuat dan berdaya saing tinggi. Sedangkan daya saing yang tinggi bukan lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga keharusan. Nah, konsep daya saing perusahaan menurut Porter pada tahun 1998 menjelaskan beberapa konsep tentang daya saing sebagai berikut. Yang pertama itu daya saing merupakan aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Pelaku ekonomi bukan saja perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga dan pemerintahan dan lainnya. Nah, dalam rumah tangga itu misalnya pola konsumen pangan seperti pada produk tersebut dulu melihat dari sisi modifikasinya, sekarang melihat nutrisinya apa yang dikandung dalam produk tersebut. Dan sedangkan pemerintah adalah dilihat dari sektor perbankan dan sektor transportasi seperti perbankan mandiri dengan bank swasta. Dan selanjutnya adalah hasil akhir, yang kedua itu hasil akhir meningkatnya daya saing perekonomian tak lain adalah meningkatkan kesejahteraan. Ada di sini menjelaskan bukan hanya kesejahteraan perusahaan tersebut, tetapi perusahaan juga berkontribusi dalam pembangunan lingkungan seperti mendukung pembangunan masjid, pembangunan gereja, atau perbaikan jalan tol tersebut yang ada di lingkungan perusahaan kita tersebut. Yang ketiga itu kata kunci konsep daya saing adalah kompetisi. Nah, ini adalah menjelaskan kompetisi itu sebagai persaingan. Tanpa adanya kompetisi, kapan perusahaan gitu itu merasa unggul, yang lebih unggul, makanya ada kompetisi atau persaingan yang berlomba-lomba meningkatkan daya atau nilai yang ada dalam perusahaan gitu lebih unggul daripada pesaing kita. Nah,
selanjutnya itu konsep daya saing perusahaan. Menurut Brill tahun 1997 menjelaskan bahwa perusahaan dapat bertahan dan bersaing dalam era pasar bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pastinya memiliki visi dan misi yang jelas dan arah pasti. Itu dalam perusahaan itu pasti adanya visi dan misi yang jelas. Tanpa adanya visi dan misi yang jelas, perusahaan itu tidak akan bertahan lama dan tidak akan mengalami perubahan atau kemajuan. Yang kedua itu kegiatan proses dengan lintas fungsi dan struktur organisasi yang mendatang dengan perbedaan yang jelas, dan itu struktur organisasi yang jelas supaya mengetahui organisasi ini misalnya dalam bidang teknologi dan lainnya sebagainya. Itu yang ketiga itu berorientasi global dan mempunyai jaringan yang luas. Nah, intinya pola pikir atau yang terbuka dan berwawasan yang luas seperti jaringan yang luas. Nah, yang keempat itu memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, memanfaatkan teknologi yang baik untuk dalam perkembangan perusahaan kita tersebut. Yang kelima itu berfokus bukan hanya dalam pemegang saham, tetapi juga pada lingkungan kita tersebut. Bukan berfokus pada pemegang sahamnya siapa, tapi kita juga berfokus pada lingkungan kita, pengaruh perusahaan kita terhadap lingkungan kita tersebut. Nah, yang selanjutnya itu bentuk perusahaan akan lebih ramping dan lancip dalam menyesuaikan pengaruh perubahan tersebut. Harus tahu bagaimana perubahan dalam usaha kita tersebut, atau menyesuaikan pengaruh perubahan itu kita lebih efektif dan efisiensi menanggapi hal tersebut. Selanjutnya itu berfokus pada dorongan pelanggan dengan penekanan pada mutu terpadu. Selanjutnya memanfaatkan waktu seefisien mungkin pada setiap kegiatan dan proses. Yang terakhir itu inovatif. Selanjutnya itu konsep daya saing perusahaan itu faktor kesuksesannya menentukan dalam pembentukan daya saing perusahaan itu selain faktor modal dan keuangan perusahaan, ada juga sumber daya manusia dan budaya organisasi dan sistem knowledge management. Sumber daya manusia itu pastinya itu sumber dari ide-ide pengetahuan kita, bagaimana perusahaan kita itu berinovasi. Yang kedua itu budaya organisasi, itu perlu norma-norma yang ada atau nilai-nilai yang ada dalam perusahaan kita, organisasi tersebut itu menentukan perusahaan kita. Dan selanjutnya itu sistem knowledge management, itu manajemen pengetahuan itu sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan menyatukan ide-ide sumber-sumber pengetahuan kita. Selanjutnya, MSDM strategik dalam peningkatan daya saing perusahaan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta budaya saing tinggi dalam persaingan global. Di sini menurut Pfeffer 1995 dia menjelaskan dua alasan mengapa SDM strategik dapat dijadikan sebagai sumber keunggulan kompetitif lestari serta tidak mudah ditiru pesaing, yaitu di sini ada dua. Yang pertama itu sukses bersaing yang diperoleh dari pengelolaan SDM secara efektif, tidak setransparan mengelola SDM lainnya. Yang kedua itu bagaimana SDM dikelola dipengaruhi oleh budaya. MSDM strategik dalam peningkatan daya saing perusahaan yaitu merujuk pada berbagai pendapat yang menjelaskan tentang hubungan MSDM strategik dan keunggulan bersaing organisasi. Terlihat jelas peran penting sumber daya manusia sebagai sumber daya yang memiliki daya pikir, kemampuan, dan keterampilan dalam memajukan perusahaan. Ukuran kualitas SDM organisasi yang diharapkan dapat digambarkan melalui karakteristik MSDM strategik. Menurut Reilly 2011, yang pertama itu terintegrasi, komprehensif, memberi nilai tambah yang tinggi, membangun modal sosial, dan mampu mengantisipasi perubahan. Ya, di sini kesimpulannya itu integrasi fungsi SDM dan strategi bisnis perusahaan ini sangat penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Melalui integrasi tersebut diharapkan tercapai efektivitas fungsi SDM dalam melakukan fungsinya, memberikan nilai tambah bagi organisasi, memperbaiki kinerja perusahaan, dan meningkatkan fleksibilitas organisasi untuk mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif sehingga perusahaan mampu memenangkan persaingan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kiranya materi ini bisa menambah wawasan kita semua. Kami mengucapkan terima kasih. Aiming for you and I won't stop.
back at it again with the jump shot. We could lock it down, never unlock. I said